Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Salah satu pemimpin perkumpulan pengemis darah hitam, yaitu pengemis mata buta, tak pernah mengira bahwa perkumpulannya akan diganggu salah satu tokoh dunia hitam, yaitu iblis pencabut sukma. Bagaimana selanjutnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Sementara itu, telinganya mendengar suara rekannya si mata buta yang disampaikan dengan ilmu menyusupkan suara. Ketua kaki pincang, hati-hatilah, manusia ini berbahaya. Ketika iblis pencabut sukma angkat tangan kanan ke atas, dan ketika pengemis kaki pincang pusatkan tenaga dalamnya ke tangan kiri, tiba-tiba Kuntawana melompat antara tengah-tengah kedua orang tua ke tengah-tengah kedua orang itu. Manusia sontoloyo, kau juga diminta dikirim ke akhirat, bentak iblis pencabut sukma. Kuntawana menghadap pada pengemis mata buta dan kaki pincang. Para ketua, harap perkenankan aku melayani Dajjal berkerudung ini sebagai penebus kesalahanku. Pengemis mata buta merenung. Baiklah, kaki pincang, kau mundurlah. Maka pengemis kaki pincang pun mundur, sedang Kuntawana segera cabut cambuk hitamnya. Iblis pencabut sukma menyeringai. Manusia tampangmu, cukup 3 langkah saja kulayani, katanya. Kuntawana putar cambuknya dengan sebat. Iblis pencabut sukma maju 1 langkah. Kuntawana tiba-tiba lepaskan pukulan tangan kiri. Sesudah itu, laksana hujan, cambuknya bergelegaran ke arah lawan. Iblis pencabut sukma majukan langkah kedua. Jari-jari tangan kanannya terbentang ke muka seperti hendak mencakar, sedang tangan kiri mengebut menahan serangan lawan. Pada detik dia buat langkah ketiga, maka tangan kanannya ditarik ke belakang dengan keras. Inilah yang disebut ilmu pukulan pencabut sukma. Kuntawana merasakan badannya seperti tersedot, isi perutnya seperti dibetot. Sesaat kemudian, anggota pengemis darah hitam ini pun muntah darah. Tubuhnya terkapar di lantai tanpa nyawa. Berdeburlah darah para anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Pengemis kaki pincang dan pengemis mata buta tergetar hati masing-masing. Kuntawana adalah anggota perkumpulan yang ilmu kepandaiannya tidak rendah. Tapi iblis pencabut sukma membunuhnya hanya dalam 3 langkah. Iblis pencabut sukma tengadakan muka dan tertawa bekakakan menegakkan bulu roma. Siapa yang tidak senang melihat mampusnya kroco itu, boleh maju segera, katanya. Kemudian dia berpaling pada 2 orang pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Sepasang matanya kelihatan menyorot berkilat. Kalian berdua masih belum mau serahkan apa-apa yang aku minta? Sebelum kedua pengemis darah hitam berikan jawaban, sesosok tubuh dengan gerakan enteng melompat ke hadapan 2 ketua pengemis darah hitam. Para ketua,
perkenankanlah akulah Simpong untuk membasmi iblis yang kesasar ini. Pengemis mata buta tidak memberikan sautan. Dia tahu kepandaian La Simpong memang lebih tinggi dari Kuntawana. Tapi untuk menghadapi iblis pencabut sukma, tingkat kepandaian La Simpong masih belum dapat diharapkan. Sebaliknya, pengemis kaki pincang setelah merenung sejurus lalu anggukan kepala dan berkata, "Baiklah, tapi hati-hati, manusia ini benar-benar ganas seperti iblis." Setelah diperkenankan begitu rupa, maka La Simpong segera putar badan. Cambuk di tangan kiri, sebuah toya besi di tangan kanan, maka dia pun maju ke arah iblis pencabut sukma. Iblis pencabut sukma menyeringai di balik kerudung kain merahnya. Rupanya, para ketua perkumpulan pengemis darah hitam lebih suka korbankan anggotanya daripada maju sendiri. Jangan banyak mulut iblis manusia iblis. Lihat cambuk. Cambuk hitam di tangan kiri La Simpong berkelebat. Suaranya menggelegar macam petir. Ujung cambuk dengan sangat cepat suka dilihat oleh mata biasa mendera ke muka si kerudung merah. Sebelum serangan ini sampai, La Simpong susul dengan serangan toya besi hitam. Kedua ujung toya menderu berubah seperti ratusan banyaknya dan menyerang ke selusin bagian tubuh iblis pencabut sukma. Yang diserang terkekeh-kekeh. Keluarkan seluruh kepandaianmu, La Simpong. Kalau tidak, setengah jurus di muka, kau akan jadi mayat. Tubuhmu yang akan terkapar lebih dulu, iblis. Ujung cambuk menyambar dengan dahsyat ke muka iblis pencabut sukma. Sementara toya besi sedetik lagi pasti akan menghancur lulukan tulang-tulang anggota iblis pencabut sukma. Tapi pada kejapan mata itu, iblis pencabut sukma kebutkan lengan jubah merahnya. Selarik angin pukulan yang hebat menyusup di antara deraan cambuk dan terus melabrak La Simpong. Tubuh anggota pengemis darah hitam ini jatuh duduk di lantai. Mukanya pucat laksana mayat. Dia berusaha bangun. Tubuhnya tertati-tati, tanda dia terluka parah di dalam. Sekarang, pasrahkan ajalmu, La Simpong. Iblis pencabut sukma angkat tangan kanannya, lalu ditarik ke belakang dengan cepat. Tubuh La Simpong seperti ditarik besi berani, tersedot sampai 2 tombak ke muka, lalu jatuh menelungkup. Darah membuih di mulutnya, ajalnya sampai. Putihlah wajah 2 ketua perkumpulan pengemis darah hitam. Para anggota yang lain berdiri laksana kaku. Mereka merasa seperti nyawa mereka sendiri yang lepas waktu menyaksikan kematian La Simpong. "Keganasanmu sudah kelewatan sekali, iblis pencabut sukma," kata pengemis kaki pincang. "Jangan harap kau bakal bisa tinggalkan tempat ini dengan selamat." Pengemis kaki pincang maju 2 langkah. "Mulailah iblis," tantangnya. Iblis pencabut sukma tertawa dingin. Pengemis kaki pincang mendengus. "Kau tidak punya nyali untuk memulai? Kalau begitu, sambut pukulanku ini." Pengemis kaki pincang angkat tangan kanan. Namun, 2 anggota perkumpulan melompat ke tengah kalangan. Mereka adalah 2 kakak beradik sepasang cakar Garuda yang dulunya merupakan fakir miskin di kaki Gunung Salak, tapi yang kemudiannya berhasil diseret oleh pengemis kaki pincang untuk masuk ke dalam perkumpulan pengemis darah hitam. "Para ketua, kalau untuk membereskan manusia ini, serahkan pada kami," kata sepasang cakar Garuda yang tertua. Meskipun darahnya sudah mendidih, namun pengemis kaki pincang yang percaya akan kemampuan kedua anggotanya itu
segera bersurut mundur. "Bereskanlah cepat," katanya. Lagi-lagi bangsa-bangsa kroco yang suruh maju menghina iblis pencabut sukma. Kroco atau bukan, tapi ketahuilah, nyawamu hanya beberapa kejapan mata saja, iblis. Iblis pencabut sukma mendengus. "Sombongnya," katanya. Dan di saat itu, cambuk-cambuk lawan sudah menderu laksana topan, menyerang ke arah leher dan kaki, lalu bergantian secara teratur dan cepat membabat ke dada dan ke perut. Dalam seketika saja, maka iblis pencabut sukma sudah terbungkus serangan cambuk yang bergelagaran itu. Jubah merah dan kerudungnya berkibar-kibar karena kerasnya sambaran cambuk hitam kedua lawan. Permainan cambuk kalian boleh juga. Tapi aku mau lihat apa bisa menerima pukulan menendang langit menjungkir awan ini. Habis berkata demikian, iblis pencabut sukma tendangkan kaki kiri ke muka dan hantamkan telapak tangan kanan dari bawah ke atas. Di saat itu pula, maka menggelindinglah kedua anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu. Tapi begitu terhampar, keduanya bangun lagi, meskipun dengan keluarkan keringat dingin dan sama menyadari bahwa diri mereka di bagian dalam terluka parah. Keduanya sama-sama menggerung. Cambuk hitam mendera ganas. Sedang tangan kiri yang membentuk cakar burung Garuda dengan kecepatan yang luar biasa menyambur ke muka dan ke dada iblis pencabut sukma. "Oh, jadi kalian adalah sepasang cakar Garuda," ujar iblis pencabut sukma yang kenali permainan silat kedua lawannya. Sebaliknya, dua anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu rupanya tidak mau kasih hati lagi. Serangan-serangan mereka yang dahsyat itu mereka susuli dengan 4 buah tendangan sekaligus. Iblis pencabut sukma bersuit keras. Serasa mau pecah gendang-gendang telinga mereka mendengarnya. Begitu suitannya lenyap, maka dari tangan kirinya menyambarlah sinar merah yang menyeruak laksana kipas, menyerang sepasang cakar Garuda sekaligus. Kedua anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu mencelat ke loteng, satu amblas dan menyangsrang di papan loteng, sedang yang satu lagi jatuh bergedebukan ke lantai. Tubuh keduanya merah matang, laksana daging panggang. Pengemis kaki pincang tahan napas. Pukulan kipas merah, membating ketua pengemis darah hitam ini. Sedang pengemis mata buta, meskipun tidak dapat melihat, namun perasaannya yang tajam serta pendengarannya yang luar biasa diam-diam juga mengetahui ilmu pukulan apa yang telah dilepaskan lawan. Ruangan itu sehening di kuburan. Bagaimana selanjutnya? Apakah ketua-ketua perkumpulan pengemis darah hitam yang akan turun tangan sendiri menghadapi iblis pencabut sukma? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.